Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 50 ayat 1-2. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Pendeta Yolanda Panto di Persekutuan Doa Pagi GKI Surya Utama. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan yang maha kuasa. Kami datang kepadamu mau membawa segala pergumulan kami. Tetapi kami bukan hanya mau Tuhan mendengarkan doa kami. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran itu kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami paham apa yang menjadi jawaban doa kami. Sehingga kami boleh semakin dikuatkan, dihiburkan, dan dimampukan untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Alkitab dari surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12-16. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memakai Paulus untuk menjadi rasulnya? Bahkan bukan hanya satu di antara belasan rasul, tetapi menjadi rasul yang sangat berperan dalam membentuk ajaran kekristenan. Bukankah Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus? Bukankah Paulus yang dulu Saulus adalah seorang yang kejam? Bahkan sampai ia menjadi rasul pun kita bisa melihat karakter Paulus yang keras, sikapnya yang seringkali menimbulkan kontroversi atau perdebatan di antara umat mula-mula.
Mengapa Paulus yang Tuhan pakai? Mengapa bukan Stefanus yang Tuhan selamatkan? Atau mengapa bukan Nikodemus yang juga sama-sama ahli Taurat, tetapi sudah mengenal Yesus sejak awal? Saudara-saudara, jawabannya bukan karena Paulus lebih pintar daripada yang lain. Bukan juga karena Paulus lebih sehat, lebih kuat. Karena kita tahu Paulus juga secara fisik lemah tubuhnya. Tetapi Tuhan memakai Paulus karena Tuhan mau menunjukkan bahwa orang yang paling jahat sekalipun bisa diampuni, dan pengampunan itu bisa mengubah karakter dan kehidupan seseorang, dan hidupnya bisa dipakai untuk kebaikan. Dan saudara-saudara, bukankah itu adalah kabar baik, gospel, Injil yang kita beritakan dalam kekristenan? Bahwa seberapapun buruknya masa lalu kita, seberapapun banyaknya dosa kita, ada kuasa pengampunan yang melampaui pelanggaran kita. Kuasa pengampunan yang bukan hanya bicara nanti kalau mati masuk surga, tetapi kuasa pengampunan yang pada kehidupan sekarang berkuasa untuk memulihkan, membarui diri kita, hidup kita. Bahkan bisa memutarbalikkan hidup yang tadinya mungkin jahat menjadi sia-sia, menjadi beban bagi orang lain, bisa diputarbalikkan menjadi berkat dan kebaikan. Saudara-saudara, ini juga menjadi kabar baik dalam kekristenan, karena artinya kita sebagai manusia ketika kita tenggelam dalam kuasa dosa, maka betapa sulitnya untuk kita mengatasi, untuk keluar dari cengkeraman dosa itu. Tetapi ini menjadi kabar baik karena ada kuasa yang lebih besar daripada kita, yang lebih besar daripada dosa itu, yang lebih besar daripada maut, yang akan membantu kita untuk keluar, alih-alih kita harus satu persatu memberesi kesalahan-kesalahan kita. Namun saudara-saudara, bukan berarti anugerah ini adalah anugerah yang menggampangkan kehidupan, yang artinya kalau sudah salah ya pokoknya pasti diampuni sama Tuhan, kita tinggal berserah biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong kita. Dan untuk menerima karunia pengampunan itu ada beberapa prasyarat dan syarat. Prasyarat yang pertama, saudara-saudara, adalah bahwa kita harus sampai pada titik menyadari dan mengakui keberdosaan kita. Kebanyakan orang mengaku kalau salah itu kalau sudah terdesak, kalau sudah tidak ada pilihan, kalau sudah orang lain itu sudah marah banget sama dia dan dia masih butuh orang tersebut, maka kadang-kadang ya udah deh, ya oke, saya salah. Nah, biasanya ketika mengakui salah dalam keterdesakan itu masih ada kata tapi. Baik, saya minta maaf, saya salah, tapi tolong dimengerti. Tapi bukan itu maksud saya. Ya, ada banyak perkataan saya salah, tapi saya nggak bermaksud jahat. Saya memang salah, tapi kan kesalahan saya tidak merugikan siapapun. Hanya mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kan nggak ada yang dirugikan. Saya salah, tapi kan banyak yang melakukan hal yang sama. Kenapa cuma saya yang dituding? Saudara-saudara, sementara Paulus tidak berkata demikian. Teguran, perjumpaan dengan Yesus yang membuat Paulus tersadar betapa dia salah. Ya, dia merasa benar bahwa kekristenan itu harus dibinasakan. Tiba-tiba dia berjumpa bahwa ternyata memang Yesus Kristus itu adalah juru selamat, Tuhan yang hidup, yang bicara, menegur, dan membuat Paulus sadar. Saulus saat itu sadar akan dosa-dosanya. Dan ketika dia sadar, pengakuan Paulus adalah begini: di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia tidak mengatakan aku adalah orang berdosa dari kumpulan orang-orang berdosa, karena yang salah itu adalah guru-guru agamaku, para ahli Taurat yang lain yang salah. Aku salah, tapi aku salah karena terhasut oleh mereka. Semua orang berdosa, tapi di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Di sini Paulus bukan hanya mengakui perbuatannya yang salah, tapi dia juga mengakui karakternya, hatinya, yang saat itu dipenuhi dengan kepanasan, kemarahan. Menyadari dan mengakui adalah satu prasyarat untuk kita bisa menerima kuasa karunia pengampunan. Karena
Karunia pengampunan itu walaupun yang namanya karunia bukan karena perbuatan kita, tetapi kalau kita masih melindungi diri dengan mengatakan iya saya salah tapi, maka pengampunan itu akan tidak bisa bekerja sepenuhnya. Nah yang kedua saudara-saudara, karunia pengampunan itu bisa memulihkan, bisa punya kuasa yang nyata adalah ketika kita juga beranjak dari keberdosaan dan rasa bersalah kita. Bukan berarti sekali lagi bukan berarti kita menganggap remeh bahwa dosa itu sudah diampuni, jadi sudah lupakan saja. Bukan juga kita bangga, ya, dulu saya pernah bandel, dulu saya pernah jahat, sekarang saya udah bertobat, lalu malah menjadi suatu kebanggaan gitu ya, daripada kamu nih dari kecil sampai tua alim terus, nggak pernah ngerasain nakalnya hidup, saya udah ngerasain, tapi sekarang saya keburu bertobat. Bukan itu. Tetapi ketika kita mengalami kasih karunia pengampunan adalah ketika kita tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita. Masa lalu ini bukan hanya dalam arti keberdosaan. Masa lalu bisa juga berarti kejayaan yang kadang-kadang membuat kita bangga dan sulit untuk move on dari masa lalu. Paulus juga punya hal-hal yang dia banggakan. Siapa dia dulu, statusnya, posisinya, prospeknya. Semua pengetahuan yang dia miliki. Tetapi Paulus menganggap semua itu menjadi sampah. Bagaimana karunia pengampunan itu juga membuat kita menemukan apa yang terpenting. Bukan masa lalu kita, bukan hal-hal yang bisa kita banggakan, bukan juga hal-hal yang membuat kita malu. Tapi bagaimana kita mengalami kasih karunia pengampunan, kita berjalan menuju masa depan dan melupakan apa yang telah ada di belakang kita. Yang ketiga, saudara-saudara, syarat atau konsekuensi dari kita yang mau menerima karunia pengampunan dan mengalami pemulihan adalah kita menerima kepercayaan. Paulus katakan dia bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepadanya. Saudara-saudara, ketika kita diampuni maka kita juga diberi kepercayaan. Ketika kita pernah salah, lalu orang mengatakan ya kamu diampuni, tapi kemudian kita tidak pernah lagi dipercayai, diberi kesempatan, sebetulnya kuasa pengampunan itu belum bekerja. Tetapi dalam relasi dengan Tuhan kadang-kadang bukan Tuhan yang tidak mau percaya pada kita, kita yang tidak mau menerima kepercayaan itu. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mengampuni. Kita percaya bahwa kita diselamatkan di dalam Kristus. Tetapi ketika kita diberi tugas, kepercayaan, tugas pelayanan, suatu misi untuk berbuat baik dalam kehidupan, untuk mengabarkan Injil kepada yang belum percaya, untuk mengajak orang mungkin pergi ke gereja dan sebagainya. Ada tidak sedikit orang Kristen yang berkata, saya belum layak. Enggak lah. Kalau saya pelayanan nanti saya masuk gereja, gedung gereja kena gempa lagi gitu ya. Saudara-saudara walaupun mungkin bercanda. Tapi saudara tanda bahwa kita mau menerima karunia pengampunan dan membiarkan pengampunan itu bekerja memulihkan hidup kita adalah kalau kita mau menerima tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau Saulus mengalami teguran, dia bertobat menjadi Paulus, tapi dia tidak pernah menjadi rasul, ya udah begitu aja. Tetapi ketika dia menjadi rasul, ketika dia mengosongkan dirinya, ya nggak pakai gengsi, dia datang kepada para rasul yang lain, kepada murid-murid dan minta diterima dan juga mau belajar dan juga kemudian menjadi rasul. Ketika dia menerima itu maka pemulihan bekerja sepenuhnya. Nah kalau kita hanya mau minta diampuni tapi kemudian kita nggak mau bertumbuh dalam kehidupan kita, dalam kontribusi kita, ya hidup tuh bukan cuma untuk cari duit dan untuk keluarga kita saja, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, menerima kepercayaan dari Tuhan, maka kuasa pengampunan itu tidak bisa sepenuhnya bekerja. Maka dan saudara-saudara yang keempat, bagaimana pengampunan itu bisa sepenuhnya, anugerah pengampunan itu bisa sepenuhnya bekerja, memulihkan, membarui diri kita adalah dengan kita yang keempat menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, Paulus juga katakan semua itu aku alami, kuasa Kristus yang menganggap aku setia, yang mempercayakan pelayanan ini, yang menyelamatkan aku, yang menunjukkan kesabarannya. Ayat 16 dikatakan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
Saudara-saudara, menjadi contoh di sini bukan dalam arti kita yang punya personal branding, kita yang jadi terkenal, kita yang dikagumi banyak orang. Tetapi bagaimana hidup kita bisa menjadi inspirasi tentang kasih Allah. Bagaimana pendamaian yang kita alami dalam relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, itu bisa membuat orang lain yang belum terbayang bagaimana sih yang namanya diampuni, yang namanya damai sejahtera itu, yang namanya pemulihan itu seperti apa. Mereka dengan melihat, dengan mengenal, dengan berinteraksi dengan kita, mereka bisa percaya bahwa ada karunia pengampunan itu. Saudara-saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya mendengar cerita dari seorang teman yang bergumul dengan orang tuanya. Dalam arti dia punya luka batin lah dengan orang tua karena orang tuanya tipe yang mengabaikan anak. Tipe yang ya pokoknya anak udah lahir ya dikasih makan sih, kalau enggak kan nanti mati, kalau nggak dikasih makan di sekolahin, tapi tidak terlibat sama sekali. Dan itu membuat dia punya banyak isu. Nah, tapi dia bercerita bahwa tiba-tiba dia menemukan arti pendamaian ketika dia bertemu dengan temannya yang lain yang punya orang tua yang kebalikan dari orang tuanya, yang sangat monitoring, sangat controlling, dan selalu mengkritik. Jadi kalau yang ini orang tuanya cuek, yang ini orang tuanya tuh seperti ini ya, helikopter gitu ya, selalu mengawasi dan selalu mengkritik dan sebagainya. Dan bagaimana temannya ini yang punya orang tua yang jenis kedua ini bisa berdamai dengan menyadari bahwa sebetulnya orang tuaku melakukan itu karena dia mengasihi aku. Nah lalu, jadi ketika si B ini sudah bisa berdamai dengan orang tuanya, pemulihan tentunya di dalam Tuhan ya prosesnya, pemulihan ini menjadi inspirasi bagi teman yang pertama, sehingga kemudian dia juga punya kekuatan untuk mau menerima pemulihan dalam kasus. Saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan menjadi contoh. Bagaimana apa yang kita alami itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, tidak harus dalam kasus yang sama. Tetapi bisa membuat orang lain mengatakan, ternyata pengampunan, pendamaian itu mungkin. Oleh karena itu, mari kita meyakini bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Bahwa karunia pengampunan itu terus bekerja dalam hidup kita. Sekarang tinggal bagaimana kita secara aktif mau berperan, sehingga pengampunan itu bukan saja mengubahkan hidup kita, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersatu hati membawa di dalam doa apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami untuk bisa melaluinya dengan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana, baik gempa bumi, baik banjir, maupun peristiwa alam lainnya. Biarlah kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah Tuhan juga yang memulihkan keadaan mereka. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, manusia kami belajar dari peristiwa alam yang terjadi. Kami juga saat ini Tuhan mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh berbagai lembaga gerejawi dalam mengabarkan Injil, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Khususnya untuk Lembaga Alkitab Indonesia, biar kiranya Tuhan juga yang berkati segala upaya pelayanan mereka, agar bukan hanya mereka membagikan Alkitab, tetapi juga bisa membawa perubahan yang baik di tengah bangsa kami. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang merencanakan pernikahan, yang merayakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah dalam sukacita yang mereka alami, mereka tetap rendah hati dan semakin bersyukur, semakin dekat kepada Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pergumulan yang berat, baik karena sakit penyakit, karena duka cita, maupun juga pergumulan-pergumulan lainnya dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, dan jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk berbagai pelayanan yang dilakukan di GKI Surya Utama.
khususnya untuk ibadah streaming, persekutuan-persekutuan online, perlawatan online, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Biarlah kiranya Tuhan pakai semua itu, Tuhan berkati. Tuhan yang mampukan kami sehingga dalam segala keadaan kami tetap bisa menyampaikan kebenaran, kami bisa tetap mengikat persekutuan di antara kami umat percaya. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk para guru sekolah minggu, agar kiranya Tuhan juga berikan kemampuan, sukacita, kerinduan untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang mampukan mereka dan Tuhan yang pakai mereka sehingga anak-anakmu boleh sejak dini sudah mengenal Tuhan, mengenal cinta kasih Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Kami berdoa juga untuk para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka di masa pelajaran jarak jauh ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga mampukan mereka untuk menjadi sosok teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami dalam segala pergumulan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang maha pengasih, Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau mendengar doa setiap kami. Biarlah kiranya kami juga mau mendengar apa yang menjadi jawaban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.